pada semua kawan-kawan yang ada di mana-mana. Oke, hari ini Uncle Pius akan ingin berfungsi sesuatu ataupun ingin menyuarakan sesuatu, walaupun ialah saya ini adalah individu yang tidak dikenali, sangatlah kecil berbanding pada orang-orang yang membuat video atau mengumumkan sesuatu. Oke. Pada 6 hari bulan yang lalu, keputusan kerajaan untuk meluluskan uang PWSP secara bersasar adalah mendapat respon yang tidak begitu baik bagi saya. Dan saya bersetuju dengan keluhan ini sebab kita bayangkan kalau saya tidak silap, pencarum PWSP di seluruh Malaysia adalah mencecah 8 juta pencarum. Dan 8 juta pencarum ini telah diputuskan bahwa hanya ada 600.000 yang layak secara bersasar. Maksudnya yang kehilangan kerja. Tetapi satu persoalan, apakah kerajaan mempunyai rekod yang betul-betul aktif dan menyeluruh dengan sasaran ini? Contoh kalau macam Uncle memang tidak sudah bekerja. Dan kalau Uncle sudah bekerja dan kerajaan melihat Uncle mempunyai rekod pemotongan PWSP lagi, itu mungkin akan dianggap bahwa sudah bekerja. Tetapi apakah kerajaan tahu bahwa kita tidak ada masalah lagi keuangan, terutamanya yang berkeluarga, suami istri bekerja, dan keluarga. Jadi fokus di sini adalah apakah dengan telah begitu teliti kerajaan untuk memberi atau memilih individu-individu ataupun orang rumah yang memerlukan PWSP ini. Saya berpendapat bahwa tidak. Dan kemungkinan sasaran itu tepat adalah hanya 70%. Dan saya bukan mewakili, tetapi saya suarakan aura yang membimbangkan. Nah, ini bukannya karena pribadi sendiri, tetapi yes, why not? This is my money. Begitu. Sabaknya orang putih kata. Kita sudah buat simpanan. Dan tambahan PWSP itu adalah dari majikan. Dan kerajaan telah melabur mungkin ke institusi-institusi yang besar, pembangunan dan sebagainya. Dan PWSP kita itu sudah, kalau orang yang berumur 45 tahun, dia bermula bekerja dari 18 atau 25. PWSP itu sudah memberikan manfaat daripada dia punya interest dari peleburan kerajaan, karena ya confirm kan tidak boleh dikeluarkan. Jadi bagaimana kerajaan mengatakan hanya yang bersasar? Siapa itu mereka? Adakah sudah masuk kampung ke kampung? Nama ini tek. Oh, betulkah dia sungguh-sungguh, betulkah dia layak? Sebab kelayakan setakat ini hanya dikira yang betul-betul memerlukan, yang masih bekerja mungkin tiada harapan lah. Tetapi seperti VPN, bukan semua orang boleh dapat VPN. Jadi kita ini kasihan dengan kelulusan yang menggembirakan, tetapi ini masih menjadi teka-teki. Adakah saya layak atau macam mana? Jadi bagi pandangan saya, ini pandangan pribadi. Tidak kiralah ketepikan itu siapa-siapa. Saya tidak mau menganut mana-mana pemikiran politik, tetapi saya mau
em, kalau bolehlah semua pencarum menikmati ah, menikmati hasil, menikmati ah, menikmati dia punya benefit. Sorry ya, saya tidak saya tidak boleh isi terus dalam bahasa Melayu. Jadi menikmati dia punya kebaikan. Contoh kalau saya ada mungkin ada 10.000, bolehlah 10% kah, contohnya begitulah kan. Sekurang-kurangnya mereka ini sudah diberi atas jumlah simpanan KWSP mereka. Jadi itulah, tidak perlu diulang-ulang lagi karena sasaran ini sangat membimbangkan. Banyak juga kawan-kawan bertanya, komen-komen FB ini mengatakan, bagaimana dengan saya gitu. Sebab KWSP saya baru begini, tapi saya sudah mempunyai anak 4. Dan status suami masih bekerja, tetapi ilaun telah diputung, tidak ada overtime, bayar lagi rumah, bayar lagi kendaraan, moto lagi. Apakah kerajaan telah mengambil kira ini semua sebagai sasaran? Atau atas kertas, wah sangat miskin, ini perlu lulus POK, sedangkan sasaran sebenarnya tidak menikmati pembiayaan KWSP ini. Sepatutnya kerajaan mempertimbangkan suara-suara bahwa KWSP adalah milik pencarum. Dan contoh pada hari ini, sekatan-sekatan ini telah dilanjutkan sebulan atau 30 hari. Dan kita tidak mengetahui pun bila dia akan berakhir. Adakah selepas 30 hari akan datang dilanjutkan lagi. Tetapi kalau kita cakap tidak lagi dilanjutkan, tidak perlu dilanjutkan, tetapi dia tidak berubah itu keadaan, tetap kerajaan akan masih melanjutkannya. Jadi sampai bila restoran-restoran tidak buka, oke, restoran-restoran tidak boleh buka, pekerja-pekerja tidak boleh bekerja dengan jumlah staf yang macam dahulu. Sekarang pekerja-pekerja, walaupun ini masih bekerja, tidak perlu ada KWSP atau diberi. Sedangkan sebenarnya jam mereka itu sudah dikurangkan. Jadi bagaimana kerajaan mau tahu ini cara detail? Bagaimana kerajaan memastikan bahwa sasaran itu tepat? Kalau ini yang sedang terjadi sekarang, 8 jam dikurang ke 4 jam, 1 minggu punya bekerja dikurang, tulak off lah, dikurang hanya minggu depan 4 hari kerja, minggu depan 4 hari cuti. Jadi sudah tentu ini menjejaskan mereka punya pendapatan. Tetapi KWSP masih mengira ia sebagai seorang yang masih bekerja. Tetapi apakah KWSP menganggap ia sebagai suatu yang masih menampung kehidupan dia? Betul, sok-sok itu ada. Tetapi tidak semestinya dapat menampung, sebab dia ada hayat juga. Macam 6 bulan saja dia bagi. Sedangkan kita tidak tahu bila corona ini akan berakhir. Sekurang-kurangnya kalau ini pandangan saya, orang-orang muda sekarang berebut-rebut mencoba, mungkin ada yang tebal muka dan sebagainya, membuat satu bisnis kecil-kecilan yang mereka harapkan dapatlah menampung reload dan sebagainya lah kan, begitu. Tapi itu tidak semestinya semua itu berjaya. Gitu. Ada yang jual bundle dan sebagainya. Ada yang itu sangat bagus sekali. Jadi harapan semua adalah agar semua pencarum dapat menikmati sedikit hasil daripada mereka punya caruman di tengah-tengah kesusahan ini. Ada juga yang lucu-lucu. Ya, belum tentu lagi kita sempat begitu.
Tapi kalau dipikir secara logik betul juga. Siapa tahu besok saya di mana? Adakah masih di sini atau pelan-pelan telan terbang ke situ? Jadi itu saja. Selamat malam semua kawan-kawan. Minta maaf kalau ada yang tersentuh pasal politik atau sebagainya. Politik itu kita ketepikan, tetapi kerisauan saya, bukannya saya ini seorang yang profesional atau sebagainya, tetapi sekurang-kurangnya luahan ini, keprihatinan saya sebagai kawan-kawan orang-orang Sabah, mungkin ada yang bernasib seperti yang saya sebutkan, sekurang-kurangnya ia terluah. Setuju atau tidak setuju itu hak kita masing-masing. Kau tidak setuju, kau membangkang kah, apakah tamaha kah dia kah, minta kah, tidak ada. Kalau kita cakap minta, isu minta ini tiada, sebab itu simpanan kita. Jadi isu meminta ini tidak ada. Kita hanya berikan pandangan saranan agar kerajaan mempermudahkan dan memperhalusi keputusan itu. Ini macam YB sudah angkel nih. Selalu angkelnya nih kan sekarang nih macam ceramah. Oke, jumpa lagi. Lain kali kalau di satu lagu berkorban apa saja, tapi versi untuk sekarang nih lah, apa yang terlintas. Suara yang berkorban apa saja, habis angkol. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, abadi dan mulia. Tak silumpat lah, angkau tidak hafal. Oh, kau cabutlah nyawaku, Tuhanku. Kau cabutlah nyawaku. Oke, bye-bye semua. Jangan marah-marah, jangan stres. Syukuri apa yang ada. Kalaupun sudah tidak kerja, adalah kerja sampingan. Sapot-sapot reload.